Di sebuah ladang yang subur dan lembab, di bawah bayang-bayang rumput tinggi yang bergoyang tertiup angin, hiduplah seekor cacing kecil bersama anaknya. Mereka tinggal di dalam tanah yang hangat di antara akar-akar tanaman yang menjalar seperti benang kusut. Setiap hari, cacing kecil itu belajar tentang dunia dari ibunya. Dunia bagi mereka bukan hutan luas atau gunung tinggi, melainkan lapisan tanah yang penuh bau humus dan sisa-sisa daun yang membusuk. Disitulah mereka mencari makan, berlindung, dan berharap bisa hidup lebih lama dari hari ke hari. Suatu pagi, ketika embun masih menempel di ujung rumput, anak cacing bertanya dengan suara polos, "Ibu, aku mendengar dari semut bahwa di luar sana ada makhluk besar bernama harimau. Katanya giginya tajam, kokarnya kuat, dan suaranya bisa membuat semua hewan gemetar. Apakah kita harus takut padanya?" Sang ibu cacing tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada tenang, "Harimau itu lucu, Nak. Yang berbahaya itu ayam." Anak cacing terdiam, tidak mengerti. Bagaimana mungkin makhluk besar seperti harimau disebut lucu, sementara ayam yang kecil dan tampak jinak dianggap berbahaya? Sang ibu lalu menjelaskan dengan sabar, harimau hidup jauh di hutan. Ia berburu rusa dan hewan besar lainnya. Ia tidak pernah menggali tanah untuk mencari cacing. Baginya, kita terlalu kecil dan tidak berarti. Tetapi ayam, Nak, setiap hari mengais tanah dengan paruhnya. Ia mencari cacing untuk dimakan. Bagi kita, ayam adalah ancaman nyata, sedangkan harimau hanyalah cerita menakutkan yang tidak pernah menyentuh hidup kita. Anak cacing mulai memahami, meski hatinya masih dipenuhi kebingungan. Ia menyadari bahwa dunia tidak selalu seperti yang tampak. Bahaya tidak selalu datang dari yang besar dan mengerikan, tetapi sering justru dari yang kecil dan dekat. Hari demi hari berlalu. Anak cacing mulai melihat sendiri apa yang dikatakan ibunya. Ia sering mendengar kokok ayam dari kejauhan. Dan tanah di sekitar tempat tinggal mereka sering terguncang oleh kakor-kakor ayam yang mengais. Setiap kali itu terjadi, sang ibu segera menyuruh anaknya masuk lebih dalam ke tanah. Mereka menahan napas, berharap ayam itu tidak menemukan mereka. Di saat-saat itulah anak cacing menyadari bahwa ancaman terbesar dalam hidupnya bukanlah cerita tentang harimau, melainkan paruh kecil yang setiap hari datang mengintai. Seiring waktu, anak cacing tumbuh dan mulai berpikir lebih luas tentang makna perkataan ibunya. Ia menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang menghindari bahaya besar yang terlihat menakutkan, tetapi juga tentang waspada terhadap hal-hal kecil yang tampak sepele. Ia mulai memperhatikan bahwa banyak cacing di ladang yang mati bukan karena bencana besar, melainkan karena satu kesalahan kecil, keluar ke permukaan tanah di waktu yang salah, atau terlalu lama berjemur tanpa sadar bahwa ayam sedang mendekat. Ungkapan sederhana sang ibu cacing itu sebenarnya mengandung hikmah yang sangat dalam. Harimau melambangkan ancaman besar yang tampak mengerikan, tetapi jauh dari jangkauan hidup kita. Ayam melambangkan ancaman kecil, biasa dan sehari-hari, tetapi langsung mengancam keberadaan kita. Pesan moralnya adalah bahwa kita seringkali takut pada hal-hal besar yang belum tentu menyentuh hidup kita, sementara kita mengabaikan hal-hal kecil yang justru pelan-pelan menghancurkan kita. Dalam dunia manusia, kisah ini memiliki makna yang sangat nyata. Banyak orang hidup dengan rasa takut pada ancaman besar yang belum tentu terjadi. Mereka takut pada krisis ekonomi global, takut pada pesaing raksasa, takut pada kegagalan besar yang masih jauh di depan mata. Namun, tanpa sadar, mereka membiarkan hal-hal kecil merusak hidup mereka sedikit demi sedikit. Mereka mengabaikan kebiasaan buruk, menunda pekerjaan, meremehkan ucapan orang, dan membiarkan konflik kecil tumbuh
menjadi luka besar. Di dunia kerja, misalnya, banyak orang takut pada direktur utama atau atasan tertinggi yang jarang ditemui. Mereka membayangkan suatu hari akan dimarahi atau dipecat oleh orang besar itu. Padahal, bahaya sebenarnya sering datang dari rekan kerja yang setiap hari ada di dekat mereka. Rekan kerja yang suka menjatuhkan reputasi secara diam-diam, menyebarkan gosip kecil, atau mengambil kredit atas kerja keras orang lain. Seperti ayam bagi cacing, rekan kerja seperti itu tampak biasa, tetapi dampaknya bisa menghancurkan karier seseorang tanpa suara keras. Dalam dunia bisnis, banyak pengusaha kecil takut pada perusahaan raksasa yang memiliki modal besar dan nama terkenal. Mereka membayangkan suatu hari akan ditelan oleh kompetitor besar itu. Namun, seringkali yang benar-benar menghancurkan bisnis mereka bukanlah perusahaan besar, melainkan keluhan kecil pelanggan yang diabaikan. Satu ulasan buruk, satu pengalaman buruk yang tidak ditanggapi, bisa menyebar dari mulut ke mulut dan merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Kompetitor raksasa adalah harimau yang jauh, tetapi pelanggan yang kecewa adalah ayam yang setiap hari mengais tanah di sekitar usaha mereka. Dalam kehidupan pribadi, banyak orang takut pada bencana besar, penyakit mematikan, kecelakaan besar, atau tragedi besar yang belum tentu datang. Namun mereka lupa bahwa kebiasaan kecil seperti makan tidak sehat, kurang tidur, malas bergerak, dan stres yang tidak dikelola adalah ayam yang setiap hari menggerogoti kesehatan mereka. Penyakit besar seringkali bukan datang tiba-tiba, tetapi tumbuh dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele, seperti cacing yang mati bukan karena harimau, tetapi karena ayam yang setiap hari mencari makan di tanah yang sama. Ungkapan harimau itu lucu. Yang berbahaya itu, ayam mengajarkan kita untuk memahami skala ancaman berdasarkan posisi kita sendiri. Apa yang tampak menakutkan bagi orang lain belum tentu berbahaya bagi kita. Dan apa yang tampak kecil bagi orang lain bisa jadi mematikan bagi kita. Kuncinya adalah kesadaran diri. Mengenali siapa kita, di mana kita berada, dan apa yang benar-benar mengancam keberadaan kita. Seringkali manusia terjebak dalam ilusi ancaman besar. Mereka menghabiskan energi untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, sementara mereka lalai memperbaiki hal-hal kecil yang sebenarnya bisa mereka kendalikan. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Menjaga ucapan, menjaga kebiasaan, menjaga sikap, dan menjaga hubungan adalah cara kita melindungi diri dari ayam-ayam kecil yang setiap hari mengintai. Kisah cacing dan ayam juga mengajarkan tentang fokus. Cacing yang terlalu memikirkan harimau akan lupa memperhatikan tanah di sekitarnya. Ia akan lengah terhadap suara cakar ayam yang mendekat. Begitu pula manusia, jika terlalu fokus pada ancaman besar yang jauh, ia akan kehilangan kewaspadaan terhadap masalah kecil di sekelilingnya. Fokus yang salah arah bisa membuat kita jatuh, bukan karena pukulan besar, tetapi karena tusukan kecil yang terus-menerus. Dalam perjalanan hidup, kita perlu belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya tampak penting. Kita perlu belajar membedakan mana yang benar-benar berbahaya dan mana yang hanya tampak menakutkan. Harimau memang besar, tetapi tidak selalu relevan. Ayam memang kecil, tetapi bisa menentukan hidup dan mati. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan membaca situasi dan memahami posisi diri sendiri. Jika kita jujur pada diri sendiri, seringkali kita tahu apa ayam dalam hidup kita. Kita tahu kebiasaan buruk apa yang merusak kita. Kita tahu hubungan mana yang toksik. Kita tahu kesalahan kecil apa yang terus kita ulang. Namun karena tampaknya kecil, kita menganggapnya tidak penting. Kita menunda memperbaikinya.
sampai suatu hari dampaknya menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Saat itulah kita menyadari bahwa yang kita remehkan ternyata adalah ancaman terbesar. Ungkapan sederhana dari Ibu Cacing itu bukan hanya cerita anak-anak, tetapi cermin bagi manusia dewasa. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Kesadaran membuat kita melihat ancaman yang nyata, sementara ketakutan sering membuat kita membayangkan ancaman yang belum tentu ada. Dengan kesadaran, kita bisa mengatur langkah, menjaga diri, dan memperbaiki hal-hal kecil sebelum terlambat. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari semua harimau di dunia, karena itu mustahil. Hidup adalah tentang mengenali ayam-ayam di sekitar kita dan belajar melindungi diri dari mereka. Hidup adalah tentang kewaspadaan terhadap hal kecil yang berdampak besar. Hidup adalah tentang memahami bahwa yang tampak sepele hari ini bisa menjadi bencana esok hari jika kita mengabaikannya. Jika hari ini kamu merasa takut pada sesuatu yang besar dan jauh, cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Apakah ada sesuatu yang kecil dan dekat yang justru lebih berbahaya bagiku? Apakah ada kebiasaan, hubungan, atau keputusan kecil yang perlahan menggerogoti hidupku? Karena seringkali keselamatan kita tidak ditentukan oleh seberapa kuat kita menghadapi harimau, tetapi oleh seberapa sadar kita terhadap ayam. Maka, jadilah seperti cacing yang bijak. Ia tidak membuang energinya untuk takut pada harimau yang tidak pernah ia temui. Ia memusatkan perhatiannya pada ayam yang setiap hari mengais tanah di sekitarnya. Ia belajar kapan harus keluar dan kapan harus bersembunyi. Ia belajar membaca tanda-tanda kecil sebelum bahaya datang. Dari situlah ia bertahan hidup. Dan bagi kita sebagai manusia, kebijaksanaan yang sama berlaku. Jangan hanya takut pada ancaman besar yang jauh, tetapi waspadalah pada bahaya kecil yang dekat. Jangan hanya memikirkan masa depan yang menakutkan, tetapi perbaiki kebiasaan hari ini. Jangan hanya menghindari risiko besar, tetapi sadari risiko kecil yang setiap hari kita hadapi. Karena seringkali hidup kita tidak runtuh karena satu pukulan besar, melainkan karena 1000 goresan kecil yang kita biarkan terjadi. Dengan memahami makna ungkapan ini, kita diajak untuk hidup lebih sadar, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita diajak untuk tidak terjebak pada ketakutan yang tidak relevan, tetapi fokus pada ancaman yang nyata. Kita diajak untuk mengelola hidup dari hal-hal kecil, karena dari sanalah nasib besar ditentukan. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.